Suatu hari, Tuhan bikin dunia baru, dunia yang aneh banget cuma buat ngilangin rasa bosannya. Dia kasih nama dunia ini jurang, dan makhluk-makhluk yang dia ciptain sendiri mulai jatuh satu persatu ke dunia baru ini dan membantai semua yang ada di dalamnya. Gak bisa dihindari. Semua manusia harus nyari cara penting buat bertahan hidup. Tapi, satu-satunya cara adalah hidup dan bertarung sambil ngeliat laut darah dan mayat dalam perang antara manusia dan monster. Kamu bertarung dan bertahan, dan kamu bakal dapat hadiah dari para dewa, karena makhluk-makhluk superior ini suka banget ngeliatnya. Gak ada yang lebih menyenangkan buat mereka selain pertempuran. Semua orang senang nonton ini, nonton penderitaan manusia yang berjuang buat hidup mereka. Di medan perang, kita lihat tubuh-tubuh beberapa naga dan manusia setelah pertempuran berdarah yang gak ada pemenangnya. Ada seseorang berlutut, meludah darah di depan naga besar bersisik emas dengan postur yang mengesankan. Orang itu, yang masih bernapas di saat-saat terakhir hidupnya, diinjak oleh cakar besar si naga, bikin dia makin menderita. Si pria berambut ungu, sambil mengamati makhluk itu, mulai tertawa histeris entah kenapa, meskipun kesakitan banget. Sebelum akhirnya meninggal, dia mulai menghina si naga, sementara makhluk itu mulai membentuk bola energi di mulutnya. Cowok yang mau meninggal ini mikir kalau orang-orang itu mungkin bakal berhasil, terutama satu orang khususnya. Sementara itu, di tempat lain, ada cewek dengan lingkaran sihir emas di tangannya yang bilang kalau saat itu, kelompok manusia terakhir sudah mati. Cewek itu berbalik melihat dua orang, terus bilang kalau sekarang manusia yang tersisa cuma mereka yang ada di situ. 4 orang yang ngumpul di tempat itu adalah manusia terakhir yang masih hidup di dunia perang dan darah. Gimana gak ada yang menang? Eris adalah wanita berambut putih dengan baju zirah emas yang pegang tombak dan punya penampilan yang lembut banget. Keldian adalah cowok pirang yang pakai tongkat dengan matahari terpahat di ujungnya sebagai penyihir. Kangkai itu orang kuat, pegang pedang gede, dan pakai baju zirah kuno dari kulit binatang buas yang udah mati. Mereka bertiga semua ngeliat anggota terakhir, seorang cowok yang duduk di tengah reruntuhan tempat itu. Namanya Kang Hanzo, rambutnya hitam, dan pakai baju zirah gelap. Terus, Eris bilang kalau mereka adalah yang terakhir bisa nyelamatin umat manusia. Kang, dengar semua itu, mulai buka matanya kayak orang capek dan kelihatan ada beberapa luka di badannya. Eris jelasin kalau mereka ada di ruangan tempat batu permata waktu Arcaniel, bola besar yang dikenal bisa bawa balik ke masa lalu, dan juga harapan terakhir umat manusia yang masuk ke jurang 50 tahun lalu dan musnah, leaving nothing behind. Pai bilang ke semua orang di sana kalau cuma satu orang yang bisa balik masa lalu, jadi dia pengen semua sepakat dulu. Si cowok itu mulai ngomong dengan bangga, nanya apa udah diputusin siapa yang bakal pergi kayak nawarin diri buat misi itu.